Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan masalah metode seismik refleksi. Ini cukup penting karena di dalam konsep seismik stratigrafi, metode seismik refleksi ini merupakan salah satu tools yang utama, katakanlah, yang digunakan untuk membuat citra. Ya, untuk membuat citra di mana di dalamnya itu berisi gelombang-gelombang yang di dalam gelombang tadi tentu saja mengandung informasi yang penting begitu, yang bisa diekstrak dalam bentuk atribut, katakanlah ya, dalam bentuk atribut, bisa atau dalam bentuk lain yang atributnya bisa matematis, bisa non matematis, yang intinya itu bisa membantu mengkarakterisasi stratigrafi sebagai jebakan reservoir, ya, sebagai jebakan minyak ataupun gas yang ada di bawah permukaan tanah. Nah, metode seismik refleksi ini menjadi salah satu tool yang utama di dalam kajian seismik stratigrafi. Oleh karena itu kita singgung sedikit, walaupun ini sebagian besar sudah disampaikan di metode seismik 2 ya. Mungkin dari kalian ada beberapa yang sedang mengambil metode seismik 2, tapi tidak apa-apa, nanti berbarengan saja. Oke, metode seismik refleksi itu basicnya yang sering dikerjakan, yang yang utama dalam kajian akustik ya, dalam kajian akustik itu salah satu variabel yang penting adalah variabel AI atau acoustic impedance ya. Ini nih, acoustic impedance. Acoustic impedance itu adalah suatu besaran yang merupakan perkalian antara density dikalikan dengan velocity. Ya, density-nya itu bisa in situ dan velocity-nya in situ. Bisa juga density itu density rata dari sebuah segmen batuan begitu ya. Dari sebuah segmen batuan saya punya densitasnya yang rata sekian, kemudian velocity juga saya punya velocity rata sekian. Sehingga saya bisa mendapatkan AI atau acoustic impedance dari batuan tadi pada segmen sekian. Oke ya, jadi AI itu merupakan perkalian antara density dan velocity atau dikenal dengan rho v ya. AI itu rho v, acoustic impedance. Nah, kemudian kalau kita memandang medium kita itu adalah medium elastik, maka kita akan mendapatkan EI ya, elastic impedance, di mana EI itu melibatkan rho, melibatkan velocity P, dan melibatkan velocity S. Bentar. Nah, di dalam kajian umumnya itu kajian yang digunakan adalah kajian akustik ya. Kajian akustik karena sebagian besar itu data diambil dengan menggunakan single geophone ya, geophone tunggal vertikal saja. Dengan demikian yang data yang didapatkan hanyalah data pada komponen vertikal saja, sehingga pendekatan yang paling pas adalah pendekatan akustik. Tetapi jika data-data yang dimiliki itu adalah data-data yang menggunakan komponen 3 komponen, jadi geophone yang menggunakan 3 komponen, maka kajiannya bisa menggunakan kajian elastik. Pun demikian, kajian elastik itu juga bisa diturunkan dari kajian akustik dengan cara kita mensimulasikan mendapatkan shear velocity. Kita mensimulasikan, kita bisa mendapatkan nilai shear velocity dari persamaan empirik. Oke, kira-kira semacam itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung ngomong saja, karena saya tidak bisa melihat Google Meet-nya ya. Saya tidak bisa melihat Google Meet. Mungkin saya tengok-tengok sedikit karena kadang-kadang keluar sendiri. Ya, saya tengok kelihatannya masih belum keluar. Oke. Nah, di dalam kajian refleksi ini kita berhadapan dengan salah satu hukum yang sering dipakai adalah hukum Snell ya. Hukum Snell yang menuliskan bahwasanya gelombang yang datang itu akan terpantulkan dengan sudut pantul yang sama dengan sudut datangnya. Jadi kalau saya punya gelombang semacam ini sebagai ray ya, ray path.
dari sebuah array yang kena di suatu interface, maka akan ada pantulan, di mana sudut pantul ini, atau di sini dituliskan sebagai di sini nih ya, itu akan sama dengan besarnya sudut datang atau theta insiden ya, theta theta yang datang dengan theta pantul, theta refleksi. Ya. Oke, jadi sudut pantul akan sama dengan sudut datang. Jadi kira-kira persamaan semacam ini. Kemudian di samping gelombang tadi akan terpantulkan, juga akan terbiaskan. Dengan sudut biasnya adalah yang di bawah ini. Ya. Aturan yang terjadi di sudut pembiasan itu ikut di hukum Snell ini ya. Hukum Snell. Jadi seberapa besar sudut pembiasnya itu bergantung dari sudut datangnya, incoming ray-nya, terus velocity 1, medium 1, dan velocity medium 2. Jadi gelombang yang tertransmisikan ini merupakan fungsi itu yang dihubungkan dari hukum Snell. Oke ya. Nah, pada umumnya kita melihat gambar hukum Snell itu seperti ini. Tetapi apakah gambar seperti ini kita pakai di dalam seismik refleksi? Nah, di dalam kenyataannya, untuk seismik refleksi yang kajiannya adalah common midpoint ya. Common midpoint itu artinya saya pengen membuat suatu sistem di mana kalau saya punya surface macam ini, saya punya source di sini nih, kemudian di sini ada lapisan-lapisan begitu ya. Saya pengen menggambarkan bahwasanya gelombang yang saya lewatkan di sini ini ya, itu akan terpantulkan lagi melalui jalur yang sama ke titik yang ini. Ya, akan terpantulkan lagi di titik yang ini. Oke ya, jadi konsep dari NMO itu seperti itu. Jadi saya pengen membuat suatu titik shot di mana geophone receivernya juga di situ. Makanya harus kita jadikan NMO. Nanti ada penjelasannya sedikit. Nah, karena konsep yang kita gunakan adalah konsep di situ source, di situ receiver, maka persamaan hukum Snell ini itu umumnya memiliki sudut datang sama dengan 0. Ya, sudut datang sama dengan 0. Yang ini, theta in itu sama dengan 0. Jadi benar-benar dari atas di sini. Kalau benar-benar dari atas, maka akan ada yang terpantul juga ke atas, terbiaskannya ke arah bawah. Oke ya. Jadi di dalam kajian seismik yang nantinya hasil akhirnya itu berupa satu signal NMO atau dikenal dengan CMP ya, data CMP atau data CDP begitu. Jadi satu tunggal di situ, itu nilainya tunggal di situ. Itu kita mengasumsikan hukum Snell-nya sudutnya adalah 0, sudut datangnya adalah 0. Oke ya. Nah, kalau kajian kita nantinya akan lari ke arah FEO misalkan saja, FEO atau kajian yang elastik begitu, maka persamaan yang seperti ini yang memang harus digunakan. Jadi di dalam FEO itu kita bagi sudut datangnya dalam artian adalah offset begitu ya, kelompok offset ya, offset dari source ke geophone penerimanya itu diurutkan berdasarkan offset atau dikelompokkan berdasarkan offset. Yang offsetnya dekat, offsetnya menengah, sama offsetnya jauh. Nah, kalau sudah kita bicara offset, maka tentu saja insiden sudut datang gelombang datangnya ini tidak sama dengan 0 karena kita punya offset. Tetapi pada konsep yang saya sampaikan sebelumnya tadi itu offsetnya sama dengan 0. Ya, jadi sudut datangnya sama dengan 0. Oke ya, jadi persamaan semacam ini di mana persamaan hukum Snell-nya jadi panjang itu ya, jadi panjang sekali. Koefisien refleksinya itu rumusnya panjang. Tidak sesimpel AI dibagi AI gitu, enggak, tidak sesimpel itu ya. Itu cukup panjang rumusnya. Karena apa? Karena melibatkan sudut datang ini. Sudut datang atau kelompok offset tadi ya.
kelompok offset yang dekat, yang agak jauh sampai yang jauh. Oke, karena dari konsep FVO ditengarai bahwasanya persamaan koefisien refleksi yang didapatkan dari offset yang berbeda, yang terkena oleh medium yang berbeda, atau katakanlah mengandung minyak begitu, itu memiliki bentuk atau nilai refleksi yang berbeda. Ya, bentuk atau koefisien refleksi ataupun nilainya yang berbeda. Oke, jadi ada dua pendekatan ya. Yang kalau kita pengen menggambarkan gambaran secara umum section begitu ya, kita mengkajinya sudut offsetnya sama dengan 0 atau 0, offsetnya dibikin 0. Oke. Nah, ini yang rumus yang saya pasangkan di sini. Ini adalah rumus di mana offsetnya itu sama dengan 0 ya. Offset itu sama dengan 0 atau NMO tadi ya. Jadi kita sudah koreksi NMO. Datanya adalah data di mana di situ source, di situ adalah receivernya. Ya, sehingga saya bisa menggambarkan satu ray ke bawah itu balik lagi ke atas. Oke ya, jadi apa namanya untuk yang zero offset itu bisa dapatkan rumus macam ini. Atau incident angle-nya itu sama dengan 0. Oke, tetapi kalau incident angle-nya tidak sama dengan 0, ini ada panjang persamaannya ya, karena melibatkan sudut datang ya, sudut datangnya berapa. Oke, dengan demikian kalau saya punya koefisien R itu rumusnya adalah semacam ini, atau AI2 dikurangi AI1 dibagi AI2 ditambah AI1, maka koefisien transmisinya itu otomatis 1 dikurangi koefisien refleksi. Yang ini tuh refleksi. Refleksi. Nah. Oke, jadi di dalam data seismik, apabila kita melihat sayatan seismik, itu yang kita lihat sebenarnya adalah data R ini, karena yang dicari adalah data R. Jadi kalau saya melihat signalnya itu, atau di dalam data seismik itu hitam begitu, itu hitam itu berarti kan defleksinya positif ya. Kita akan mendapatkan amplitude R-nya ya sekitar di situ. Itu kita bisa punya bayangan, atau kita bisa katakan bahwasanya refleksi di daerah itu kuat ya, refleksinya kuat ya. Refleksi itu bisa positif bisa negatif ya, karena nilainya AI di sini tergantung dari besarnya V2 ru2 P1 ru1 ya. Itu bisa positif bisa negatif. Tapi kalau di situ itu tinggi, zoom apa namanya wiggle-nya itu besar begitu, itu menunjukkan bahwasanya di titik itu atau di lokasi itu memiliki pantulan yang kuat ya, pantulan yang kuat. Energi terpantulnya tinggi ya, terpantulnya tinggi. Oke ya, jadi kira-kira semacam ini ya. Nah, kemudian kita juga akan mendapatkan konversi gelombang ya, konversi gelombang yang akan terjadi ketika ada satu single incident P wave yang menuju ke satu titik di sini nih ya, dengan sudut datang adalah ini theta I itu ya, theta I saja, maka akan ada gelombang yang terrefleksi dalam bentuk ray di sini nih, digambarkan sebagai ray, ada yang tertransmisi atau terbiaskan, kemudian akan ada converted ray-nya. Converted ray yang terbiaskan dan converted ray yang terpantulkan. Ya, ini hukum konversi gelombang. Nah, di dalam medium akustik, converted ray itu tidak ada. Karena di dalam medium akustik itu kita hanya menganggap adanya gelombang P saja. P-nya itu VP saja, tidak ada VS. Ya, contoh dari medium akustik ya air itu ya. Air itu tidak ada S-nya. Udara juga tidak ada S-nya. VS-nya nggak ada. Ya, jadi kayak gelombang suara ya, akustik suara. Maka tidak ada, kita sama sekali tidak membicarakan gelombang S. Oke ya, jadi untuk metode seismik pada umumnya itu gelombang S tidak digubris ya. Walaupun sebenarnya ada. Karena medium akustik itu ya memang tidak, kalau di dalam tanah ya sulit, karena di dalam tanah itu biasanya memiliki modulus geser ya. Jadi dia mesti muncul gelombang S-nya. Nah, di sini ada dua hal lagi ya. Jadi kalau kita pengen mengkaji elastisitas dari suatu media dengan informasi yang lebih
detail nantinya kita dapatkan VS, ya, kita dapatkan AI-nya itu ada VS-nya atau EI, elastic impedance gitu ya, ada VS-nya. Maka juga kita harus merekamnya juga dengan apa namanya, sensor yang bisa dikenali oleh S itu, yaitu sensor komponen horizontal biasanya. Ya, komponen horizontal. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau lanjut? Bentar, ada yang saya galat. Oh ya, nanti ya Mbak Adit, yes. Lanjut ya. Oke. Ya Pak. Nah, ini adalah contoh dari short point gathers dari dua data ya, yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Kira-kira bedanya apa ya? Sebelah kiri dan sebelah kanan ini. Ada yang tahu? Ada yang sudah di stack atau migrasi ya ini? Gimana? Koreksi kalau salah. Ini apakah ada yang belum di stack sama ada yang udah di stack sama migrasi ya? Oh, ini masih short gather Mas ini. Short point gather. Jadi ini data dari satu shot gitu ya. Data dalam satu shot. Kira-kira bedanya apa yang kiri dan kanan? Ada yang punya ide yang lain? Kalau yang sebelah kiri ini, sebentar ini saya ganti dulu ya. Yang sebelah kiri ini kan, ini tidak lincip ya. Kalau ini tidak lincip, ini melentung begini. Kalau ini lincip. Ya. Kemudian yang di tengah ini ada kayak semacam gangguan gitu. Kalau yang di sebelah kiri tidak begitu banyak gangguannya. Ya, tidak begitu banyak gangguannya. Kemudian di sini sama-sama data refleksi ya, sama-sama data refleksi. Yang ini yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kira-kira ini tipikal short gather dari apa ya? Ya, tipikal short gather dari apa? Oke, nanti silakan dicoba diingat lagi ya, dicoba dilihat-lihat lagi. Ini kira-kira bedanya itu kena apa yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini. Kalian kan sudah mendapatkan metode seismik 1 dan 2 ya. Dicoba dilihat lagi. Besok minggu depan kita coba diskusikan ini. Oke, saya lanjutkan saja. Nah, ini adalah contoh data seismik yang shotnya di tengah ya, shotnya ada di tengah di sini nih. Kemudian data seismik, data geofonya itu di kiri dan di kanan. Dan di kanan. Kemudian datanya seperti ini. Ya, datanya semacam ini. Ini ada data shotnya ada di sini, ada data yang arahnya ke arah sini. Kemudian diikuti dengan data ke arah sini nih. Kemudian ada data yang ke bawah ini masih kelihatan, yang dikenal ground roll ini ya. Kemudian ini ada data buruk ini ya. Kemudian ada data yang ada di tengah sini, ada data yang di sebelah kanan ini. Nah, jadi ternyata dari data yang kita dapatkan itu kita bisa mendefinisikan data-data yang ada dari catatan ya. Ini adalah catatan land seismic record. Catatan land seismic record itu biasanya akan muncul sebuah gelombang yang kuat di sini ya, yang disebut sebagai ground roll atau kita kenal dengan Rayleigh wave ya, ground roll. Kemudian ini adalah data gelombang refraksinya, dan di sini adalah gelombang refleksinya. Di sini juga ada refleksinya, tetapi termakan oleh noise ya. Noise-nya harus dihilangkan nantinya, sehingga data-datanya akan muncul data yang terpantul begitu. Kemudian ada juga data noise dari facility begini.
Noise facility kalau dilihat datanya seperti ini berarti facility-nya itu bergetar terus gitu. Duk gitu. Sehingga didapatkan data yang menurus ke bawah bentuknya sama persis pada sekitar geofone di sini. Kemudian ini noise kendaraan juga pada sekitar geofone di sini itu ada kendaraan yang berbunyi duk. Kenapa terekam semua? Karena rekaman seismik itu tidak panjang ya. Paling hanya 6, 7, 8 detik saja. Nah, itu cepat sekali ya. Itu singkat sekali. Oke ya, jadi ini tipikal data seismik yang bisa kita tunjukkan data untuk land seismic record seperti ini. Oke, next ya. Nah, kemudian data-data yang sudah direkam tadi di dalam kajian seismik pada umumnya itu dikenal akan dibawa ke konsep CMP ya, konsep CMP. Konsep CMP itu berarti kita membuat geometri baru dari rekaman data sehingga data-data yang saya punya tadi itu punya pola yang baru. Ya. Gambarnya seperti ini. Yang di sebelah kiri ini adalah contoh shot gather. Shot gather itu bisa kalian bayangkan kalau kalian praktikum metode seismik yang kemarin tuh ya, kita menggelar geofone di sini ini ke sana, kemudian kita bikin satu shot di sini di S ini. Nah, rentetan data ini yang kita lihat gambarnya di bawah itu, wiggle ke arah bawah itu namanya satu shot gather. Ya, satu shot gather. Kemudian untuk data yang kedua, katakanlah saya bikin lagi shot di sini nih. Ini shot yang kedua. Satu kedua saya dapat juga data yang kedua dari dalam data shot gather yang kedua gitu. Kemudian yang ketiga ini dan seterusnya, sehingga saya bisa mendapatkan data dalam shot gather, data yang disusun sebagai fungsi shotnya, shot gather. Nah, di dalam konsep CMP domain ini, data yang ada di dalam shot gather ini akan di-rearrange, akan diubah geometrinya menjadi CMP gather. CMP gather itu jadi semacam ini. Kita mengambil titik M di sini sebagai midpoint. Kita sebagai M ini sebagai titik tengah ya. Titik tengah. Berarti untuk shot yang pertama ini tadi saya hanya mengambil data S ini sama G yang ke satu ini. Ya. Itu diambil satu. Kemudian untuk yang CMP yang kedua itu data S yang di sini. Itu saya ambil dari geofone yang kedua di sini nih. Ya. Kemudian yang ketiga ini diambil dari geofone yang ketiga. Terus yang keempat ini diambil dari geofone yang keempat pada shot yang di sini nih. Sehingga pada shot gather, tiap-tiap shot gather itu cuma diambil satu saja untuk meng-create satu CMP. Sehingga kalau dengan hal ini saya bisa mendapatkan 4 CMP ya. Satu CMP gather untuk posisi di M sini ya. Jadi saya dapatkan CMP pada posisi M itu isinya 4 data ya. 4 data karena di sini saya ada 4 ya, 4 ini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau datanya banyak ya saya bisa mendapatkan semacam ini. Nah, ini dikenal dengan fold kalau dalam seismik ya, dengan istilah fold di dalam seismik. Jadi semakin banyak fold itu data kita berarti semakin punya data yang banyak di dalam satu CMP gather. Ini satu CMP gather namanya. Ya, satu CMP gather kita punya berapa fold gitu. Fold itu bermacam-macam ya, ada yang sampai 46, ada yang 96, ada yang 100 ya, bermacam-macam tergantung dari konfigurasi yang digunakan. Fold 1 ya bolehlah foldnya anggotanya 1 juga enggak apa-apa. Ya, anggotanya 1 juga enggak apa-apa. Ya. Oke, jadi data seismik kita itu dari shot gather itu diubah menjadi CMP. Jadi kalau semacam ini namanya adalah CMP gather atau CMP domain. CMP domain itu diletakkan di titik midpoint di sini nih. Ya, jadi kalau kalian mendapat data seismik begitu ya, di atasnya ada tulisan CMP kemudian ada angka-angkanya. Misalkan ini CMP
misalkan 1250 begitu ya. Nah, itu berarti titik tengahnya ini di pack number 1250 meter dalam area surveinya. Ya, jadi yang dilihat adalah CMP berapa. CMP berapa itu masuknya titik M ini, midpoint-nya ini pada posisi berapa. Oke, gitu. Oke, jadi sekarang kita punya data dalam kondisi CMP domain atau CMP getter. Nah, ini adalah contoh data CMP getter, common midpoint getter. Ya, common midpoint getter. Karena datanya sudah saya urutkan semacam ini, maka data yang pertama adalah data di S1 G1 ini, data yang kedua S2 G2, data yang ketiga G3, G4, G5, dan ini adalah data kita. Yang data ini itu akan ditunjukkan dalam gambar seperti ini. Kalau ini kebalik ya, dari kanan ke kiri, kalau yang ini dari kiri ke kanan. Oke, ini adalah data CMP getter. Jadi nomor di atasnya adalah nomor CMP. Ya, nomor CMP. Jadi yang data ini itu nomor CMP 594, yang ini CMP 1156. Yang ini biasanya terkait dengan posisi pack number ya, atau posisi spasial peta lokal kita ada di situ itu. Di lokasi lapangan. Kemudian sekali lagi yang ke bawah ini adalah time. Ya, time ini sekon ya. Paling hanya 4 detik sampai bawah sini ya. 4 detik itu ya kira-kira sampai 4 km, gampangnya semacam itu ya. 4 detik itu sekitar 4 km. Jadi ini kita bisa melihat data-data dalam bentuk short getter, dalam bentuk CMP getter, dalam bentuk CMP getter. Oke ya, dalam bentuk CMP getter. Nah, data CMP getter itu secara teoritis kalau saya mengambil satu misalkan CMP 2082 ini, itu saya ambil satu data di sini nih, satu data refleksi ini, ya, satu data refleksi ini itu kalau saya gambarkan itu kira-kira semacam ini, ya, ini data ini tadi. Ini satu data refleksi yang saya cuplik dari sebelumnya tadi. Nah, saya cuplik dari sebelumnya tadi. Oke ya, jadi kita punya data CMP getter dari sini nih. Karena apa? Karena dengan kajian mediumnya homogen begitu, lapisannya datar, kita bisa mendapatkan secara teoretis seharusnya idealnya teorinya itu refleksi, waktu refleksi itu bentuknya semacam ini. Dan waktu refleksi juga bentuknya semacam ini. Jadi melengkung gini ya. Ini hanya kebalik saja. Ya, waktu refleksnya semacam itu. Nah, di dalam kajian CMP, saya pengen punya data yang saya miliki ini tadi, semua data dalam satu fold ini tadi, itu datanya mengumpul di sini nih. Ya, mengumpul di posisi CMP berada. Datanya mengumpul di posisi CMP berada. Dengan kata lain, saya pengen koreksi data yang miring ini dengan namanya NMO correction, normal move out. Ya, normal move out itu saya pengen menghilangkan efek normal akibat offset. Ya, saya pengen menghilangkan efek normal akibat offset. Ya, kalau ini dihilangkan efek normalnya, maka mestinya waktu jalannya atau time travelnya akan menjadi mendatar gini nih. Karena sudah dikoreksi dengan panjangnya normal move out correction itu tadi. Oke ya, ini maunya seperti apa? Maunya saya pengen data yang menjadi reflektor pada titik ini itu bisa saya stack menjadi satu sehingga lebih kuat. Ya, mestinya kalau saya seperti ini saya langsung stack, ya otomatis tidak menjadi lebih kuat, malah menjadi hancur ya, karena posisinya itu fasenya beda-beda. Ketika saya stack menjadi hancur. Jadi kalau misalkan semacam ini langsung saya stack, itu berarti yang ini akan tergabung dengan ini, yang ini akan tergabung dengan ini ya. Terjumlahkan begitu, jadi complicated. Sehingga maunya dengan NMO itu data yang terrefleksi ini akan menjadi relatif datar begini, sehingga ketika saya stack itu akan menjadi kuat sinyal. Ya, caranya itu dengan menggunakan NMO correction. Ya. Jadi seperti ini tadi saya naikkan ke atas.
dengan cara saya kurangi nilai time travelnya. Nah, namanya adalah NMO correction, yang hasilnya adalah NMO stack. Ya, NMO correction itu seperti ini persamaannya ya, atau gambarannya. Jadi efek offset ke kanan dan ke kiri ini akan saya hilangkan. Ya, sehingga data saya akan saya stretch ke atas, saya tarik ke atas. Sehingga pada titik refleksi yang diharapkan itu bisa menjadi gambar semacam ini, bisa menjadi satu bisa menjadi satu waktu tiba yang sama. Jadi ketika di stack itu bisa menjadi kuat ya, satu tapi kuat. Oke ya. Oke, jadi intinya seperti itu. Intinya saya ingin men-stack data saya biar menjadi kuat. Nah, karena ini konsepnya adalah stack, maka data yang panjang atau data yang window-nya itu banyak, window itu anggotanya banyak ya, window seismicnya banyak, itu otomatis dia akan stackingnya lebih kuat ya, lebih bagus. Kalau datanya cuma 2 ya, yang di stack hanya 2 itu saja. Oke, ini namanya adalah NMO stack ya, data yang sudah terpasang di sini, datanya nanti akan dipasang di sini nih, di posisi CMP berada. Ya, di posisi CMP berada itu disebut sebagai NMO stack. Nah, kadang-kadang kita juga bisa berbicara tentang CDP, Common Depth Point, dengan asumsi bahwasanya, kembali lagi ke sini, dengan asumsi bahwasanya depth point ini titiknya sama. Tetapi depth point ini masih belum tentu titiknya sama ya, karena mungkin bidang reflektor di bawah ini itu miring, atau ada lapisan yang kedua, ketiga, keempat begitu, sehingga titik depth point ini kadang-kadang tidak sama. Tetapi kalau flat begitu, kita bisa katakan bahwasanya CMP adalah CDP. CMP adalah CDP. Oke ya. Jadi kalau kasusnya itu horizontal begitu, bedding walaupun banyak layer tapi horizontal semua, itu kita bisa katakan CDP sama dengan CMP. Jadi tidak perlu migrasi. Tetapi ketika daerahnya itu berundulasi, tidak datar begitu, itu mestinya harus dilakukan proses migrasi. Proses migrasi itu membawa titik yang akibat kajian CMP tadi dari NMO stack tadi menjadi data CDP. Ya, menjadi data Common Depth Point. Jadi titik yang true ya, pada posisi yang sebenarnya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada ya saya teruskan. Oke, nah bagaimana cara membuat koreksi NMO ini? Koreksi NMO bisa dikerjakan secara manual ya, kita bisa menghitung. Jadi intinya saya membawa ke atas ke sini dengan persamaan NMO yang ada untuk flat reflektor begini ya. Kan bisa dihitung ya. Bisa dihitung. Syaratnya itu kita harus punya velocity di sini. Kita harus tahu velocity-nya ini. Ya, kalau itu 2 layer ya kita harus tahu velocity tiap-tiap layer. Kita harus memperkirakan velocity tiap-tiap layer. Karena apa? Karena untuk menghitung waktu di sini ini, karena jaraknya tahu ya, untuk kita mau menghitung waktu koreksi, itu otomatis kalau jaraknya tahu kita butuh velocity. Ya, kita butuh velocity. Oleh karena itu NMO ini sudah dibuatkan sebuah gambaran yang namanya adalah velocity analysis atau semblan ini namanya ya, semblan. Ada yang bisa menjelaskan semblan itu cara ngitungnya gimana? Silakan. Apa Pak semblan? Semblan. Velocity semblan. Kan sudah sampai situ kan metode seismiknya proses? Ya belum sampai semblan sebenarnya Pak. Kalau di seismik. Seismik 2 kan sekarang ya? Iya Pak. Lebih ke interpretasi Pak kalau seismik 2. Seismik 1 dulu? Pernah mestinya semblan itu awal banget kok ketika kita NMO, velocity NMO gitu. Atau satu kayaknya. Oh iya, ada yang atau yang skripsinya mau seismik siapa ini? Gimana cara membuat semblan? Halo?
Ayolah. Apa ya? Ini Atau ada yang pernah ngutek-ngutek pengolahan seismik? paling nyoba-nyoba data dari iris terus coba utek di petrol, Pak. Nyoba atribut gitu-gitu, semacam itu. Oh, jadi data yang sudah post-stack migration atau PSDM Ya, gitu ya. Tapi ya. prosesnya belum ya. Kan Belum, dulu kalau di data udah. metode seismik 1 kan di praktikum metode seismik 2 tidak diajarkan anu ya, pengolahan data ya. Diajarin, Pak, tapi masih awal-awal saat ini, Pak. Oke. Oke ya, ya udah nggak apa-apa. Jadi apa namanya? eh, jadi velocity sembilan ini masih belum tahu atau masih belum pernah melihat. Mestinya sudah lah. Nanti kasihani saya, nanti saya harus menjelaskan lagi. Sudah ya, dianggap saja sudah tahu ya. Semester 1. Ya, metode seismik 1 ini. Mestinya ya sudah lah. Oke ya, ya. Oke, saya ulangi sebentar saja. Jadi velocity sembilan ini ke arah bawah ini kan time ya, time yang setara dengan, ada kurang cetha ini ya. Ke bawah ini adalah time setara dengan data yang kita punya. Ini bisa CMP gather, bisa CDP gather, data gather yang kita punya. Nah, kemudian ke arah Y, ke arah X ini adalah velocity-nya. Ini tidak begitu jelas, tapi ini ke arah velocity-nya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat gambar warna-warni itu merah, kuning, dan sebagainya ini. Itu caranya, itu saya tentukan dulu velocity-nya untuk layer yang pertama ini, katakanlah ya. Layar ini, kemudian saya hitung dengan menggunakan persamaan standar. Saya dapatkan kurva data-data ini yang terkoreksi untuk model velocity yang pertama ini. Kemudian dikorelasikan. Datanya dikorelasikan. Ya. Nah, nilai korelasi tadi dipasang. Jadi misalkan saya mengambil velocity yang ke sini Z1 sama X1, velocity Z1 X1 itu sekian. Dipasang. Datanya diterahkan di sini dan dikorelasikan, nilai korelasinya dipasang di sini. Kemudian geser kanan dikit terus, begitu geser kanan lagi, nanti geser ke bawah lagi, geser ke bawah lagi, geser ke bawah lagi, seterusnya gitu. Karena ini pekerjaan berulang yang butuh kinerja cukup banyak, maka diserahkan ke komputer ya, karena ini pekerjaannya berulang saja. Kita hanya menentukan velocity-nya dari titik ini sampai titik ini pada kedalaman sekian. Oke ya, jadi kalau sudah didapatkan itu, saya akan mendapatkan peta korelasi. Ya, peta korelasi. Tentu saja yang korelasinya paling tinggi itu adalah data-data yang menunjukkan apa namanya? Posisi NMO-nya itu yang paling pas. Ya, karena kalau datanya itu masih melengkung kan berarti korelasi semua signalnya kan nggak bagus. Korelasi yang bagus itu didapatkan kalau datanya itu sudah flat begini nih. Sehingga korelasi setiap signal itu dari seluruh anggota window ini itu sudah flat begitu ya. Korelasi yang tinggi itu berarti fasenya sama. Ketika digabung itu jadi korelasinya bagus banget karena fasenya sama. Nah, kita asumsikan bahwasanya data korelasi tinggi itu adalah data velocity yang pas. Sehingga kita lakukan proses picking di sini. Biasanya disuruh picking ini ya, walaupun diberikan data otomatis velocity, tapi kita bisa melakukan proses picking. Tik gitu. Data yang terpick ini itu akan ditunjukkan di sebelah kanan ini. Data yang sebelah kanan ketika saya melakukan picking velocity akan langsung otomatis ditunjukkan sebelah kanan. Kalau data pickingnya ini salah, nah ini masih melengkung berarti data di sini nih. Ya, jadi kita bisa mendapatkan garis-garis bantu yang horizontal di posisi kita melakukan picking. Ya. Nah, begini. Nah, dalam kajian akustik kita cari dalam kajian akustik dan dan konsep NMO yang teoretisnya itu mestinya kita cari signal yang mendatar gini. Kalau signalnya sudah mendatar berarti kita sudah katakan kita mendapatkan
kecepatan NMO yang paling pas gitu. Theoretically. Jadi yang dimaui reaksi NMO semacam itu. Tetapi kalau dengan konsep FIO malah tidak harus. Dalam konsep FIO kita sudah punya velocity begini, kita terapkan, itu malah dilihat polanya. Jadi kalau ada satu pelapisan yang di situ itu kemungkinan ada hidrokarbon dan ujungnya atau offset, ini kan offset ya, offsetnya yang ini dekat, ini offsetnya yang jauh. Jadi katakanlah yang di sini itu offset dekat, ini offset menengah, sini offset jauh. Offset jauh di dalam FIO itu biasanya signal pada posisi yang jauh ini tidak mendatar, tapi dia naik atau turun, ya nanti akan jadi kelas FIO ya. Naik atau turun itu di tengarai itu adalah perubahan karena adanya hidrokarbon di bawah permukaan ya, di lapisan yang dikaji di sini nih. Ada hidrokarbon atau ada ya gas atau apa namanya air begitu yang cukup banyak, pokoknya ada fluida di situ itu. Oke ya, jadi yang dikenal dengan nama kelas FIO. Mungkin sekarang sudah masuk ke FIO itu, metode seismik 2. Oke ya, tapi dari sini kalau kita sudah mendapatkan dari kacamata akustik, sekali lagi kita kembali lagi ke akustik. Kalau kita mendapatkan kenampakan refleksi yang flat begini, ketika di stack, itu saya mendapatkan data satu stack yang cukup bagus dalam apa namanya penunjukan signal di situ. Ya, dalam penunjukan signal di situ akan sangat bagus atau sangat kuat begitu. Sampai sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Sudah mulai nyambung ya, saya harapkan. Oke, jadi dalam proses seismik itu velocity awal yang kita dapatkan, velocity model paling awal yang bisa kita dapatkan adalah ketika kita melakukan proses picking velocity. Kita melakukan picking velocity di sini nih. Tik gitu. Oke ya, jadi ini adalah model velocity awal yang bisa kita dapatkan dari sebuah proses data seismik. Karena yang kita cari itu kan kita sebenarnya pengen membuat gambaran velocity ya dari data seismik itu. Saya pengen membuat gambaran velocity bawah permukaan dan density-nya atau AI-nya sehingga saya bisa mengolah lebih lanjut dari citra saya. Nah, dari proses ini kita sudah bersiap mendapatkan data velocity-nya ya, alhamdulillah sudah dapatkan velocity. Ini disebut sebagai initial velocity model dari sebuah proses data seismik. Disebut sebagai analisis kecepatan ya, atau velocity analysis. Oke. Nah, kemudian data-data yang supporting yang lain itu yang menyebabkan data yang offset jauh itu relatif berkurang energinya, itu salah satunya adalah karena adanya absorpsi ini. Ya, adanya absorpsi yang dituliskan sebagai Q biasanya ya. Sebagai Q atau bisa bisa bermacam-macam ya. Jadi serapan ini bisa dikenal dengan Q dari sebuah variabel Q namanya, yang besarnya serapan tergantung dari besarnya faktor Q-nya, faktor serapannya. Saya tidak lebih lanjut ke absorpsi ini karena ini hanya menunjukkan bahwasanya data seismik itu semakin jauh itu kecepatannya amplitudenya itu semakin lemah karena yang pertama adalah faktor Q ini, dan yang kedua adalah karena kemungkinan adanya dispersi ya. Jadi sebagian energi gelombang tadi berubah karena melewati velocity yang berbeda sehingga frekuensinya berbeda. Frekuensi yang berbeda tadi akan menyebabkan energi internalnya juga berbeda sehingga akan melemah gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada spherical divergence. Ini umum ya. Spherical divergence itu semakin jauh gelombang merambat karena gelombang kita bukan gelombang bidang ya, semakin jauh gelombang merambat energinya akan semakin berkurang. Oke, ini hanya intermezzo saja. Oke, ini adalah contoh spektranya yang untuk
absorpsi tadi. Tapi kita lewati saja ya ini ya, kita lewati saja. Oke, kemudian ada hal lain lagi yang bisa mempengaruhi pengaruh koreksi NMO itu adalah adanya anisotropi ya. Jadi apa yang saya sebut sebagai FeO tadi itu kemungkinan karena pengaruh adanya anisotropi tadi. Ya, anisotropi ini artinya medium yang anisotrop itu artinya kecepatan gelombang itu bergantung dari arah rambatan. Karena di dalam medium akustik yang isotrop kita nyatakan bahwasanya kecepatan rambat gelombang itu tidak peduli dari arah rambatannya, dari atas ke bawah, kiri ke kanan, bawah ke atas, itu semuanya sama. Tetapi kalau dalam medium yang anisotrop itu kecepatannya itu berbeda dari arah ke bawah, atas ke bawah, kiri ke kanan. Jadi ini yang menjadi dasar dari konsep FeO yang seperti saya sampaikan tadi. Di dalam asumsi awalnya gelombang itu asalnya hanya dari atas saja karena zero offset yang dikenal ya, zero offset. Dari atas ke bawah kemudian naik ke atas lagi. Sehingga hanya gelombang yang atas bawah saja. Dengan asumsi isotrop dan atas bawah saja yang bekerja sehingga otomatis V-nya dianggap tidak berubah. Tetapi kalau mediumnya ini anisotrop, untuk shot yang ada di jauh di sini ini dan geofon yang ada di sananya, jadi yang offsetnya besar begitu, itu gelombang tidak arahnya atas bawah tetapi punya sudut ya. Nah, punya sudut ini dari konsep anisotropi akan memberikan kecepatan yang berbeda karena sudut datangnya berbeda. Ya. Oke ya, jadi hal ini akan muncul dalam konsep anisotropi. Nah, sebagian besar kajian reservoir juga mediumnya itu anisotrop ternyata. Ya, jadi mediumnya anisotrop. Jadi satu batu pasir yang terisi oleh fluida itu dia punya sifat anisotrop. Karena pada arah rambatan vertikal itu akan menunjukkan kecepatan yang berbeda dari arah rambatan yang menyudutnya. Oke, jadi fenomena anisotrop itu muncul di dalam kajian reservoir. Oke, jadi anisotrop ini bisa dibagi menjadi dua, vertical transfer isotrop atau horizontal transfer isotrop. Ya, jadi akibat kajiannya dalam kacamata vertikal, ya, jadi secara vertikal itu dia itu isotropis secara vertikal, tetapi ada yang isotrop secara horizontal. Ya, oke, jadi bisa dibagi menjadi dua. Ada beberapa kelas kalian yang sudah TA tentang ini. Ya, tentang anisotropi ini bisa dilihat-lihat kembali. Jadi kajiannya adalah kajian elastis. Kajian elastik tentu saja dibutuhkan data shear velocity log ya, tidak hanya sonic log tapi shear velocity log untuk mengkaji itu. Oke, next. Nah, ini contoh efek anisotropi pada NMO yang pada awalnya tadi kita mengasumsikan bahwasanya ya datar-datar saja. Ini offsetnya yang kiri ini dekat, yang kanan ini jauh ya. Yang kiri dekat, yang kanan jauh. Efek anisotropi itu terlihat pada offset yang besar. Offset yang besar karena gelombangnya itu punya sudut terhadap bidang pemantul. Ya, pada sisi-sisi yang sebelah kanan ini ternyata bisa didapatkan efek-efek anisotropi yang ditunjukkan pola-pola semacam ini ya. Mungkin menjadi lebih kuat tetapi naik begitu, atau lebih kuat tetapi menurun begitu, yang menjadi kelas-kelas FeO nantinya. Nah, semacam ini itu menjadi anomali dari FeO. Ya, anomali dari FeO, kajian FeO, amplitude variation versus offset. Nah, itu biasanya akan memberikan informasi yang cukup baik terhadap material apa yang ada di bawah di situ itu ya. Jadi FeO analysis namanya. Ini juga bisa menjadi skripsi dari kelas kalian, juga cukup banyak yang FeO analysis. Jadi cuma mengkaji ini saja. Setelah di NMO dikaji ujung-ujungnya ini. Apakah ada anomali dari NMO yang ada. Oke, begitu ya. Ini kita bisa bayangkan offset dari yang paling jauh ini adalah 5 kilo. Offsetnya itu 5 kilo. Jadi kalian offsetnya 5 kilo itu berarti punya shot sejauh 5 kilo.
Ya, dari sini dari titik tengah itu 5 kilo. Jadi totalnya 10 kilo. Ya, 10 kilo. 10 kilo kalau yang dangkal-dangkal gini kan berarti memang benar-benar agak mendatar gitu ya. Tapi semakin dalam semakin agak vertikal. Tapi masih tetap relatif mendatar. Oke, gitu. Oke, apa namanya? Ini cara koreksinya. Ini persamaan NMO-nya. Jadi dari persamaan Dix namanya ya. Ini adalah persamaan T kuadrat untuk posisi posisi lengkungan yang terjadi dari NMO tadi, sehingga kita bisa koreksikan. Ini caranya, cara koreksinya. Nah, kemudian langkah-langkah yang sudah ada ketika sudah kita koreksi NMO, kemudian kita stack, itu biasanya dilakukan proses migrasi ya. Migrasi itu seperti saya sampaikan tadi, kita pengen membawa satu titik yang ada di bawah permukaan yang itu merupakan titik reflektor itu menjadi titik sebenarnya. Kok menjadi titik sebenarnya ini maksudnya gimana toh Pak? Sebentar, ini ada gambarnya enggak ya? Ya ini saja yang paling mudah, seperti ini saja ya, migrasi sederhana ini. Idenya semacam ini, kok kenapa harus dipakai migrasi itu ya? Kalau saya punya data shot di sini, ketika saya sudah NMO dan saya stack, maka receiver saya juga di sini nih. Ya. Dan saya punya shot di sini, saya punya receiver di sini. Andai bidang reflektor itu miring, ya, yang punya sudut ya, sudut alfa gitu dari bidang horizontal ini, saya punya sudut kemiringan gini, maka dari secara naturalnya shot di sini itu gelombangnya akan terpantul di titik ini dan kembali ke sana lagi. Jadi dia tidak ke bawah ke sini terus kembali lagi ke enggak, karena menurut Snell kalau di sini dia akan ke sana ya. Nah, sehingga dia akan ke sini dan terpantul ke sana, dan ini tegak lurus ya. Akan terpantul ke sana. Oke, seperti itu. Jadi reflektor saya itu sebenarnya adalah di sini nih. Tetapi apa daya signal saya dari shot di sini dan receiver di sini itu digambarkan itu ke arah bawah sini nih. Saya gambarnya itu ke arah bawah. Andai saya bisa gambar ke arah miring begini ini, ya sudah benar berarti. Andai data seismik saya itu digambarkan miring begini, ya benar. Tapi data seismik masa saling miring-miring itu kan aneh ya. Data seismik biasanya gambarnya ya vertikal. Oleh karena itu, karena gambarnya vertikal, maka titik reflektor saya di sini tadi akan tercitrakan di sini. Demikian pula yang ketika shot di sini dan receiver di sini atau JMP di sini nih, itu data yang sebenarnya ada di sini, data titik pantulan dari konsep shot dan receiver yang zero offset ini tadi mestinya di sini, tetapi tergambarkan di sini. Ini geser itu karena tergambarkan saja, karena saya gambarkan wiggle-nya itu ke arah bawah. Ya, yang ini juga iya. Nah, oleh karena itu kalau saya katakan itu merupakan satu bidang reflektor, maka bidang reflektor saya itu jadi salah ya. Yang dari stack section itu kita dapatkan yang ini ya, dengan sudut alfa S. Padahal sebenarnya adalah alfa M atau alfa ini sebenarnya adalah. Nah, dengan demikian akan ada perubahan posisi ya, dengan perubahan posisi. Ya. Jadi mestinya data saya di sini tadi itu akan turun menjadi di sini nih. Yang ini akan turun menjadi di sini nih. Yang ini akan turun menjadi di sini nih. Bagaimana cara menurunkannya? Cara menurunkannya ya harus kita koreksi migrasi namanya. Ya, koreksi migrasi yang paling sederhana ya, data yang kita dapatkan reflektor di sini tadi saya bikin suatu lingkaran begini ya, satu lingkaran pakai jangka begini, ini juga lingkaran, ini lingkaran. Nah, sehingga saya bisa gambarkan di sini ini. Ya.
Ini mirip seperti kalau kita menggambarkan survei seismik refraksi ya. Survei seismik refraksi itu saya dapatkan kedalaman di sini itu adalah segini, kedalaman di sini itu adalah segini ini. Jadi kalau saya memakai Excel kemudian saya hubungkan begini, nah ini salah dari konsep migrasinya. Karena yang sebenarnya di titik ini tadi harus saya buat lingkaran gitu, yang dari titik pusatnya adalah ini, yang di sini buat lingkaran juga, yang titik pusatnya adalah ini, sehingga sebenarnya refraktornya adalah yang ini, bukan yang ini. Karena biasanya kalian menggambarkannya langsung seperti ini, ya, langsung di sini. Jadi ada sudut yang berbeda, sudut kemiringan lapisan yang berbeda. Oke, kira-kira seperti itu konsep dari migrasi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ya? Oke, saya lanjutkan. Jadi ada beberapa jenis migrasi ya. Ada migrasi sederhana, migrasi Kirchhoff, migrasi persamaan gelombang, dan seterusnya. Ini dipelajari secara lebih lanjut di di metode seismik 2 ya. Jadi bisa kalian pelajari secara lebih lanjut di sana. Ya, otomatis kalau migrasi yang semakin complicated ya akan didapatkan cara pengukuran, cara perhitungan yang semakin complicated juga. Oke, jadi ini kalau kita bisa rangkum ya, migrasi itu akan mengurangi efek terhadap mispositioning pada reflektor yang miring atau terdeformasi kuat. Jadi seperti ilustrasi tadi, posisi kemiringannya menjadi bergeser atau menjadi punya sudut yang berbeda. Oke. Kemudian akan mengurangi efek difraksi energi oleh sebuah titik. Ya nanti ada contohnya ya. Biasanya kalau saya punya satu patahan, ujung patahan begitu yang lincip begitu, itu akan ada efek difraksi. Ya karena menurut Huygens satu titik itu akan bisa menjadi sumber gelombang seismik yang baru ya. Jadi bisa ada efek difraksinya. Kemudian ini juga bisa mengurangi difraksi energi oleh gangguan tektonik ya. Kemudian efek migrasi tentu saja dia akan menerjalkan kemiringan. Jadi kemiringan yang semula itu landai akan menjadi lebih terjal. Contohnya di sini tadi, yang interpretasi awal itu landai, dia akan lebih terjal, lebih curam gitu ya. Kemudian yang kedua dia akan memperpendek anticline ya, karena gambar yang kedua adalah gambar anticline, tapi belum saya gambarkan ya. Saya cari anticline begitu. Ya, naik begitu itu akan menjadi lebih pendek. Kemudian kalau syncline akan lebih lebar. Syncline dan anticline ini juga mempengaruhi data, akan menimbulkan efek difraksi yang mengganggu. Ya, mestinya perlu dimigrasi juga. Oke, kira-kira semacam itu. Ini cara-caranya tidak saya jelaskan satu persatu. Silahkan kalian kaji secara lebih mendalam dari kuliah metode seismik 2 ya. Oke, ini kalau dari efek persamaan gelombang ya. Mas Kakak, kalian tahu ya, Mas Kakak itu dosen muda di geofisika. Mas Kakak itu mengambil doktor inversi seismik tapi menggunakan wave equation. Jadi bukan inversi menggunakan ray, kalau biasanya kan kita pakai ray, tapi ini menggunakan wave. Kalau wave itu datanya ya original, data seismik direkam apa adanya terus diinversi. Tidak harus melalui proses bermacam-macam. Ya, jadi data apa adanya diinversi. Keren ya. Ya, itu menjadi disertasinya Mas Kakak ya, barusan selesai. Nanti kalian akan mendapatkan kuliah dari Mas Kakak kalau Mas Kakak sudah mendapatkan izin untuk memberikan kuliah. Oke, ini contoh-contoh migrasinya ya, tidak usah saya jelaskan satu-satu, kalian bisa mendapatkannya dari metode seismik 2. Ini adalah contoh migrasi yang paling mudah, itu contohnya saja. Ini adalah data stack yang zero offset yang atas ini. Zero offset dari data seismik pada umumnya. Kita bisa melihat pola-pola yang kayak melingkup begini nih ya, kayak melingkup begini nih. Jadi ini adalah proses difraksi ya. Jadi dari datanya ke sini dan ke sini. Jadi ada kayak silang gini, ini sama ini. Ya, kemudian ini sama ini ya.
Jadi ada data-data yang kayak saling menyilang begitu ya, ini dan ini. Nah, efek data menyilang ini karena adanya syncline biasanya ya. Karena ada syncline maupun adanya anticline itu akan menyebabkan puncak anticline itu menjadi puncak titik sumber gelombang baru yang membuat difraksi di kiri dan kanannya. Nah, dalam kajian akustik kalau tidak kita melakukan proses migrasi, kita akan mendapatkan banyak kesalahan karena yang pertama kita kesulitan untuk menentukan bagian atas dari lapisan ini ya, dari horizon. Misalkan kita pengen melakukan picking horizon, itu kita melakukan picking ya tidak begitu mudah karena di sini masih ada gangguan-gangguan yang cukup berarti. Tapi kalau yang di bagian atas di sini tidak begitu berpengaruh banyak ya, karena data-datanya sudah relatif flat. Kalau flat itu dimigrasi ataupun tidak begitu banyak berubah. Tapi kalau sudah ada kemiring, datanya agak miring, kemudian berundulasi, itu akan sangat berpengaruh sekali. Oke, jadi proses migrasi ini seperti yang saya sampaikan tadi, itu memindah titik reflektor kepada titik reflektor yang benar gitu ya. Jadi sebenarnya tidak hanya dipindah gitu, cuma gelombang saya itu saya naikkan turunkan dengan proses migrasi tadi, sehingga posisi reflektor itu berada selevel ya, atau berada pada posisi yang benar dibandingkan posisi kanan kirinya. Oke ya, jadi tidak lagi hasil akibat pantulan miring, tetapi pantulannya sudah dibawa ke vertikal. Oke, nah ketika sudah dimigrasi kita bisa melihat adanya pola channel-channel semacam ini ya, channel-channel atau kikisan basement yang kelihatan gitu ya. Ya, muncul di sisi bawah ini berupa cekungan-cekungan berupa cekungan-cekungan yang akan berguna sekali ketika mengkaji fasies khususnya di area top horizon yang ini. Oke, jadi sangat berguna sekali karena dari sekali lagi data seismik ini menjadi tool yang paling utama dari data seismik stratigraphy. Dari data seismik yang bagus kita bisa melakukan proses picking data yang bagus. Kelihatannya kemarin kalian sudah diminta oleh Bu Cynthia melakukan proses picking ya, kan proses picking manual. Kemudian dari proses picking yang sudah bagus tadi kalian bisa memperkirakan umurnya, mana yang lebih tua, mana yang lebih muda. Kemudian kalian bisa gunakan untuk membuat atau meng-create bagaimana muka air laut pada saat itu, pada saat terbentuknya lapisan itu. Kalian bisa membayangkan bagaimana kondisi air laut atau muka air laut pada saat ketika terbentuk lapisan-lapisan itu ya. Ya, jadi di chronostratigraphic setting ya. Jadi di chronostratigraphic interpretation kita bisa membuat kayak peta muka air laut saat itu ya. Kelihatannya sudah disampaikan Bu Cynthia atau belum? Kalau belum mungkin besok saya selipkan. Oke. Nah, ini contoh ini yang migrasi pada umumnya ya, biasanya ya ini PSTM saja ya. Pre-stack time migration atau post-stack time migration biasanya, post TM ya. Nah, ini ada dua contoh migrasi yang disebut sebagai post stack time migration sama pre-stack time migration. Ada yang tahu bedanya post sama pre? Silahkan. Halo? Kalau pre berarti sebelum di stack tapi udah dimigrasi ya Pak? Bener nggak? Oke, ya. Ya dari istilahnya kan seperti itu ya, pre-stack time migration. Yang dimigrasi itu data apanya Mas kira-kira? Mas Panji ini yang paling aktif kok, yang lain-lainnya diam saja. Yang di stack data apa? Yang dimigrasi data apa? Migrasi data waktu. Data apa? Seismik. Pre-stack. Data pre-stack itu kayak apa? Jadi kita proses stack ya tadi pada step apa? Kita melakukan stacking itu. Stacking itu kan dilakukan setelah NMO ya. Setelah NMO. Ya, setelah NMO. Kemudian
Karena stack dilakukan setelah NMO, maka data yang dimigrasi itu data pada proses NMO-nya itu. Ya, jadi data ketika pada proses NMO itu sudah dimigrasi duluan. Jadi proses migrasinya itu data setelah NMO. Ya, atau data sebelum NMO, pokoknya sebelum stack. Jadi itu data-data yang CMP gather ini tadi yang harus kita migrasi. Nah, ini bisa ya, data ini bisa NMO ini. Pokoknya data sebelum di stack. Nah, data ini. Ya. Ini sebelum dilakukan proses stacking yang di kanan ini kan di stack ya. Itu ini satu-satu dimigrasi dulu. Karena kan posisinya udah ketahuan ya, posisi dalam gather itu udah ketahuan. Gini, ini short, ini receiver, ini short receiver gitu sudah ketahuan semua. Itu di migrasi satu-satu. Satu-satu dimigrasi, kemudian setelah dimigrasi baru dilakukan proses stacking. Ya, mestinya akan lebih bagus datanya. Oke. Nah, ini ditunjukkan di gambar ini ya. Yang ini post stack time migration. Jadi migrasinya itu ketika sudah dapat seperti ini tadi. Jadi ini adalah data post stack, kemudian tiap data tadi dimigrasi. Dapat ini, dan yang ini data yang pre-stack. Ya, pre-stack. Tentu saja yang pre-stack akan lebih unggul karena proses migrasi itu bagusnya dilakukan pada pasangan short dan receiver yang sedang bekerja di situ. Nah, pasangan short receiver yang sedang bekerja itu ya pada data sebelum stack. Karena itu data masih pasangan short dan receiver yang original. Tapi kalau data yang sudah di stack itu data yang sudah zero offset yang sudah merupakan stack dari semua data yang ada di situ. Nah, sehingga proses migrasinya datanya sudah tidak begitu jelas, ketika dimigrasi juga tidak begitu jelas. Ya. Tapi kalau data saya itu data yang original pasangan antara short dan receiver tadi saya migrasi satu-satu, kemudian proses NMO, kemudian proses stacking. Nah, itu akan lebih clear ya karena datanya sudah terkoreksi dengan lebih baik. Sehingga data-data itu akan lebih memunculkan kenampakan struktur ataupun kenampakan stratigrafi yang bisa membantu dalam melakukan kajian atau penarikan pelapisan-pelapisan atau horizon-horizon terkait dengan horizon yang interest ya, zona interest yang dipunyai. Oke. Jadi ini adalah post STM, ini adalah pre-STM. Oke, jadi di pre-STM ini bisa menunjukkan secara lebih jelas zona refleksi di bawah folded anticline ini ya. Jadi yang sudah relatif agak terfold gitu, di mana di sini menjadi shadow zone yang tidak kelihatan ketika di post stack time migration, tetapi ketika di pre-stack itu muncul ya pelapisan-pelapisan di sini ini. Oke, jadi lebih clear ya, lebih jelas. Jadi misalkan saja ini kenampakan perlapisan yang ada di sini itu lebih kelihatan dibandingkan yang ada di sini. Oke, kemudian zona di bagian atas anti-clean ya, di tengah ini ya, bagian atas anti-clean ini tidak begitu jelas, ini sudah agak jelas. Jadi di bagian tengah ini relatif chaotic ya, tidak ada lapisan-lapisan di tengah ini, bagian atas di sini. Kemungkinan gas di sini ada ya, karena bentuknya anti-clean, chaotic itu biasanya terisi oleh gas yang cukup besar. Oke, jadi akan sangat membantu sekali dalam kajian ketika kita bisa meng-create data section seismic ini sebagus mungkin, sebenar mungkin. Akan sangat membantu sekali. Oke, dalam kajian akan sangat membantu sekali. Oke. Nah, ini adalah contoh next-nya ya, dari cara menampilkan itu data-data itu bisa ditampilkan dalam time, data-data juga bisa ditampilkan dalam depth. Yang kiri ini adalah time, yang kanan adalah depth. Ya, jadi dalam proses migrasinya itu bisa dilakukan dalam kajian time dan bisa dilakukan dalam kajian depth.
Jadi yang ini migrasi dalam time, ini migrasi dalam depth. Tentu saja dibutuhkan penerjemah yang namanya velocity model. Untuk membawa dari time ke depth itu butuh velocity ya. Karena depth itu jarak, time itu waktu, sehingga kita butuh penerjemahnya. Ya, di tengah ini velocity. Velocity awalnya ya masih hanya bisa kita dapatkan dari apa tadi? Dari kita melakukan proses tadi itu ya, picking apa velocity analysis tadi ya. Karena setiap data CMP gather kan kita ngepick satu-satu ya. Jadi karena pada prakteknya ya kita ngepicknya lompat-lompat gitu, tapi teoretisnya satu-satu sehingga kita bisa mendapatkan velocity model yang bervariasi sehingga bisa digambarkan apa namanya section velocity model semacam ini. Oke ya, bedanya time migration dan depth migration tentu saja akan berbeda bentuknya kadang-kadang. Karena apa? Karena di sini ini masih waktu, di sini sudah depth. Ya. Sesuatu yang tipis di dalam waktu bisa menjadi tebal di dalam depth kalau velocity-nya tinggi ya. Jadi dalam time itu tipis begini, tetapi ketika diubah menjadi depth, menjadi lebar begini karena velocity-nya tinggi ya. Velocity-nya tinggi. Jadi dalam jarak segini itu cepat langsung perubahan signalnya itu waktu jalannya cepat ya. Oke ya, jadi perbedaan nilai velocity tadi bisa menyebabkan perbedaan antara section yang kita hasilkan dari output time dan section dari output depth. Tentu saja kalau kajiannya itu pengen melihat bagaimana seperti disampaikan Bu Cynthia kemarin ya, bagaimana geometri dari horizon yang didapatkan, kemudian ketebalan lapisan, kemudian apa namanya kelakuan lapisan-lapisan yang ada di situ, terminasi refleksinya itu lebih nyaman kita berbicara dalam kawasan depth. Karena memang kajian stratigrafi itu biasanya berbasiskan depth ya, berbasiskan kedalaman, bukan berbasiskan time. Oke ya, jadi kita bisa lebih nyaman dalam depth ini. Oke, seperti ini kita lihat ya di bagian bawah sini, ini ada pola refleksi yang tidak kelihatan di bagian tengah time ini ya. Ini karena apa? Karena perubahan velocity di bagian tengah ini cukup signifikan ya, terutama adanya velocity yang menengah di atas ini, yang di apa namanya mungkin ini diapir begitu ya, salt diapir begitu. Ini yang menyebabkan ada zona shadow atau blur di bawah ini nih. Ya. Jadi kalau ada zona velocity yang menggantung di atas di sini nih, itu biasanya pada time domain itu akan ada zona yang agak rusak di bawahnya sini, seperti contohnya di sini nih. Ini sebenarnya ada berlapisan, tetapi rusak karena velocity-nya tidak bisa dihandle oleh adanya velocity yang tunggal di permukaan. Di Indonesia dulu pernah kita mengerjakan ONWJ itu ya, yang apa namanya West Java bagian utara itu di sana itu cukup banyak apa namanya terumbu-terumbu ya, reef begitu yang bisa merusak data ke bawahnya, karena reef itu harus kita buat modelnya secara lebih bagus begitu sehingga apa namanya bagian bawahnya itu relatif tidak begitu rusak ya. Ini bagian bawahnya blur itu karena adanya ini. Ya, jadi kalau saya punya reef di atas itu di bawahnya biasanya blur semua karena tidak kita koreksi ya. Sebenarnya ada reef, tetapi di dalam kajian analisis kita belum memasangkan reef itu tadi, sehingga ke bawahnya akan blur semua di dalam data terstacknya. Oke, jadi di dalam seismic stratigraphy itu akan sangat bagus kalau kita punya data section seismic yang sudah dalam depth, sudah termigrasi. Kalau kalian sudah punya data ini ya kalian bisa main-main seperti yang disampaikan Mas Panji tadi ya. Kalian bisa bermain-main dengan atribut, kalian bisa bermain-main dengan ya bermacam-macam ya. Bisa bermain-main dengan segala macam kajian ya. Jadi post processing namanya, kajian post processing atau analisisnya. Oke.
Next, ini kok nggak begitu jelas tapi ya nggak apa-apa. Ini adalah data stack dan migrated ya. Mungkin perlu saya ganti ulang besok gambarnya ini ya. Yang ini data NMO pada umumnya, yang ini data sudah migrated ya. Yang ini NMO, ini yang sudah migrated. Oke. Mestinya ada beda, tapi ini tidak begitu jelas. Oke. Untuk final data di dalam seismik tadi itu kira-kira semacam itu. Itu adalah suatu proses yang digunakan untuk membuat citra seismik yang sejelas mungkin yang kita inginkan di dalam kajian seismik stratigrafi. Tapi walaupun begitu, seismik stratigrafi itu manut ya, kalau data outputnya berupa time, bisanya cuma time, ya time juga nggak apa-apa. Data yang hanya belum termigrasi ya apa adanya. Jadi proses kajian seismik itu sekuensial ya. Jadi dari akuisisi kemudian proses pembuatan section seismik itu ya sampai itu saja, kemudian kita teruskan dengan kajian yang lain, dengan kajian stratigrafi misalkan. Nah, kalau data yang disajikan oleh proses seismik hanya semacam itu ya apa adanya diteruskan. Kalau prosesnya keliru ya proses itu ke bawah akan keliru semua. Karena proses keliru akan menghasilkan citra yang keliru, interpretasinya juga keliru karena interpretasi berdasarkan citra terakhir dari proses seismik itu. Nah, itu adalah data sekuensial ya. Jadi oleh karena itu di dalam geofisika itu ini sudah sering saya sampaikan, itu garbage in, garbage out ya. Jadi yang datanya itu dibuat sebagus mungkin supaya ke belakangnya juga ikut bagus. Kalau datanya di depan itu sudah jelek, ke belakang akan jelek semua. Prosesnya salah, interpretasinya pun akan salah. Nggak mungkin prosesnya salah, interpretasinya benar ya. Karena itu prosesnya pekerjaannya adalah sekuensial. Oke ya, jadi seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Masih hampir jam 5 ya, jadi mungkin kurang sedikit lagi. Basic tool dari seismic stratigrapher mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Bu Cynthia. Jadi kalau saya ingin mengkaji stratigrafi dari suatu lapangan yang tersedia, yang akan dikaji stratigrafinya, tentu saja yang pertama itu kita harus membutuhkan seismic section yang bagus ya. Kita butuh seismic section yang diolah dari proses yang tadi. Kemudian kita juga butuh surface geologi. Kita mestinya punya data geologi di permukaan untuk menggabungkan dengan data seismik yang kita punya tadi untuk membantu interpretasi apakah ada kenampakan struktur yang sampai ke permukaan atau tidak. Kemudian yang ketiga ini yang sangat penting adalah well data. Well data. Tanpa kita punya well data, kita hanya bisa menggambarkan saja pola geometrinya. Ya, pola geometrinya bisa kita gambarkan, kita bisa cerita pengendapannya kira-kira pada lingkungan semacam ini, tetapi apa yang diendapkan itu tidak tahu. Ya, apa yang diendapkan itu hanya bisa ditunjukkan dari well data. Misalkan gamma ray, misalkan itu bisa membedakan antara sand maupun shale. Ya, bisa membedakan itu. Paling tidak gamma ray gitu ya, bisa ini lingkungan ini isinya adalah sand, misalkan semacam itu ya. Jadi ini adalah tiga tools dari seismic stratigrapher yang sangat berguna ya. Nah, kemudian khusus untuk seismic section ini itu bisa dibagi menjadi dua, ada 2D dan ada 3D. Yang kemarin yang diminta Bu Cynthia untuk kalian kerjakan adalah 2D. Ya, 2D itu berarti lintasan begitu. Seismic section yang digambarkan diasumsikan itu adalah gambar di bawah lintasan. Gambar di bawah lintasan. Oke ya, tapi akan sangat powerful jika seismic section yang tersedia itu berupa data 3D. 3D tentu saja tidak bisa dicetak di kertas. Kalau cetak di kertas ya jadi 2D gitu, tapi data 3D itu lebih powerful kalau bisa dipasang di workstation dan kita bisa melihat, menyelami workstation itu, menyelami data 3D yang kita punyai. Ya, karena biasanya data 3D kan bentuknya cube ya, kubus begitu ya.
Di sini itu X-line, di sini inline dan crossline. Ke bawahnya bisa time, bisa depth, tergantung datanya adalah DM atau TM ya. Time migrated atau depth migrated. Oke, jadi sebagian besar datanya adalah 3D. Data 3D itu bisa kalian kan ada anggota SEG itu ya, itu bisa diambil salah satu data di situ. Dulu saya dan Pak Aji itu pernah beli itu ya, apa namanya, beberapa CD data 3D yang sudah ada geologinya, sudah ada apa namanya, di Pak Aji kelihatannya masih ada itu CD-nya, apa namanya, data-data 3D Segway ya di daerah Gulf Meksiko itu sudah free, sudah cukup banyak yang free. Kalau untuk latihan bisa kalian coba cari-cari data 3D cukup banyak di Teluk Meksiko itu sudah free. Karena kalau saya bilang saya punya data itu ngapusi ya, karena data saya mesti saya ambil dari orang, tidak ngambil data sendiri. Kalau data 2D yang ngambil sendiri punya saya ada data 2D yang ngambil sendiri pakai dinamit ya. Ada data 2D, tapi ya 3D saya belum punya. Oke. Nah, tentu saja di sini keunggulan 3D dari 2D ada beberapa. Yang pertama, definisi struktur bawah permukaan lebih baik atau aliasing lebih kecil. Nah, ini saya pengen tunjukkan ya, bagaimana aliasing itu bisa terbikin kalau saya punya data 2D. Ya. Jadi misalkan saya punya permukaan semacam ini, ya, permukaan semacam ini, kemudian bawah permukaannya kira-kira semacam ini, ya, di sini ada fault begitu ya, ada normal fault begitu di sini begini ya, yang ini faultnya di permukaan seperti ini, nah seperti ini. Jadi ini lapisan yang atas, nah gini. Bisa dibayangkan yang ini gambarnya nggak bagus karena pakai mouse ya. Saya nggak punya pen tablet ya, seperti ini. Di sini ada fault di sini. Apa yang terjadi kalau saya punya data seismik 2D di sini ini? Searah dengan faultnya. Apa yang terjadi? Nah, ini bisa menjadi complicated ya. Saya misalkan punya di sini. Ya. Saya punya di sini, itu bisa jadi data yang saya dapatkan itu bisa jadi data yang miring ke arah sini ya. Padahal saya gambarkan vertikal ke arah bawah. Kalau saya punya gambaran data section 2D itu mesti gambarnya ke arah bawah kan ya, tidak gambar miring ke sana, miring ke sini gitu. Tapi bisa jadi data yang direkam dari struktur semacam ini dengan lintasan 2D saya itu adalah gambar yang data di samping ini karena apa namanya, mungkin ada fault di sini yang dominan begitu sehingga pantulan itu akan didominasi oleh fault di situ itu. Nah, sehingga kalau saya gambarkan di bawah di sini ini akan ada lapisan yang aneh ya, karena lapisan faultnya akan tercitrakan di bawah di sini. Ya. Bagaimana dengan migrasi? Migrasi tidak bisa karena migrasi hanya dilakukan sepanjang lintasan ini saja. Ya, migrasi hanya ke sana dan ke sini. Tapi ke arah sisi lintasan tidak bisa. Nah, ini yang menyebabkan aliasing untuk 2D biasanya semacam itu. Tidak hanya itu ya, ini bisa ditunjukkan kalau kalau ada reef begitu yang ukurannya kecil dan dia tidak dilewati oleh lintasan seismik ya. Reefnya itu ada di samping lintasan seismik 2D. Nah, itu otomatis akan sangat mengganggu. Karena kalau saya gambarkan di bawahnya, ini mesti reefnya kan mesti akan tercitrakan nanti, tapi ketika digambarkan di bawahnya itu di bur di situ loh, nggak ada reefnya, tapi reefnya ternyata di sampingnya sana. Oke ya, jadi ini contoh aliasing dari 2D. Tetapi untuk 3D tidak akan muncul aliasing karena 3D itu ya shotnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga dia kayak melingkar begitu ya, bisa melingkar begitu sehingga citra yang didapatkan benar-benar citra 3D. Oke, kemudian keunggulan 3D yang kedua, itu bisa terhubung langsung oleh well data ketika data-data itu semua sudah masuk ke workstation. Ya, jadi kita bisa memasang well di situ. Well di dalam kubus saya.
yang bisa kita lihat sectionnya pas di atas well. Nah ini kalau untuk 2D itu bisa jadi well-nya itu tidak pas di lintasan 2D tadi, agak bergeser sedikit ke sini, bergeser sedikit ke sini begitu ya, lintasnya ke sana, well-nya di sini, dan well-nya tadi ditarik ke lintasan itu, gitu biasanya seperti itu. Nah ini akan complicated ya, apalagi kalau di sebelah sini itu ada deviated well yang ke arah sana. Di 2D ada deviated well yang ke arah sana, jadi sumurnya tadi itu miring ke arah sana, miring menembus di bawah section 2D saya. Itu akan sangat sulit membawa well saya ke arah 2D. Tapi dalam 3D itu tidak sulit ya, karena walaupun itu deviated itu sudah bisa digambarkan dalam konsep 3 dimensi. Kemudian yang ketiga ya, hal yang cukup penting di dalam kajian stratigrafi itu adalah time slice ya. Time slice itu data seismik saya itu saya pengen lihat sebagai dalam time tertentu, dalam kedalaman tertentu. Ya, dalam kedalaman tertentu. Saya melihat peta subsurface pada ketinggian tertentu atau kedalaman tertentu. Oh, kedalamannya segini, kedalaman di bawahnya kayak gini lah, semacam itu. Itu sangat penting sekali untuk memindai jika ada beberapa channel, katakanlah ya, channel bar begitu atau bekas sungai yang nampak dalam data seismik kita. Ini mudah ya membuat time slice. Kemudian visualisasi 3D cube juga akan lebih nyaman. Kemudian yang kelima ini mudah melakukan flattening untuk studi pengendapan. Ya, jadi kadang-kadang kita ingin membuat suatu flattening ya. Flattening ini biasanya datanya itu saya flatkan pada maximum flooding surface ya, pada MFS. Data yang sudah teridentifikasi MFS-nya itu saya, misalkan datanya itu MFS-nya bentuknya segini, ketika ditarik peak itu ada MFS posisinya begini, itu dibikin flat begini. Ya, jadi kayak banjir pada saat terbentuknya itu pada saat benar-benar flat ya. Jadi pada saat banjir puncak ya, jadi pada pusat puncak banjir atau pengendapan maksimum itu benar-benar flat begini. Karena pengendapan itu biasanya flat ya. Itu bagaimana kondisi subsurface di bawahnya. Ya, sebelum flattening itu kondisinya menjadi seperti apa. Ya, itu bisa digunakan untuk kajian lingkungan pengendapan pada saat MFS terjadi. Ya, ini flattening namanya. Kemudian selanjutnya itu mudah menganalisis dan mengekstraksi atribut ya. Tentu saja atributnya menjadi senjata kedua setelah seismic section yang kita dapatkan tadi sudah fix ya. Kita bisa mengekstrak atribut, kita bisa menghitung turunan dari data yang ada sehingga data-datanya bisa menjadi sesuai dengan atau supporting interpretasi yang akan dilakukan. Kemudian yang selanjutnya ini sangat penting untuk kajian sampai ke perhitungan volume, sampai ke kajian reservoir, sampai ke perhitungan cadangan. Itu data 3D yang dalam workstation ini sudah ditampilkan dalam voxel display atau tampilannya itu sudah per sel begitu, sehingga lebih mudah untuk merender secara volumetrik untuk menghitung sebuah volume. Ya, volume suatu nilai itu berapa nilainya. Kalau kalian pernah menggunakan Rockwalk itu ya mirip seperti itu. Jadi ada rendering volumetrik untuk menghitung berapa volume target yang kita inginkan. Ya, itu karena adanya voxel display. Jadi displaynya itu sudah per kotak-kotak di bawah gitu ya, kotak-kotak kecil yang bisa kita sayat, bisa kita masukin ke dalamnya dan sebagainya. Tentu saja 3D harus pakai workstation, harus wajib ini pakai workstation, karena 3D tidak pakai workstation itu pakai hard copy ya susah ya, kita hanya punya section gitu, cross sectionnya gini, harus sulit ya, harus pakai workstation. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silahkan. Kan saya pernah coba-coba itu kan kalau misalkan olah data yang sudah diproses di Petrel itu kan bisa dibuat atribut, terus diterjemahkan. Kalau misalnya ada banyak banget lainnya itu kan bisa dibuat
time structure map itu. Nah, saya mau tanya kalau time structure map itu apa yang dari lintasan-lintasan 2D yang sudah diinterpretasi itu apakah termasuk time slice atau tidak ya? Saya jujur masih penasaran sama time slice ini. Oke, ya. Terima kasih, Mas. Jadi kalau semacam itu datanya masih 2D tapi divisualisasikan dalam 3D. Ya, jadi 3D-nya itu visualisasi. Kenapa? Karena kalau ada target yang penting di sisi lintasan 2D, itu target tadi mempengaruhi data kita, tetapi penggambarannya jadi keliru, Mas. Jadi misalkan saya punya bongkah di sini, itu akan tergambarkan di bawah lintasan dia. Padahal sebenarnya bongkah itu ada di samping lintasan. Problemnya kalau bongkah itu terlewati ya, di lintasannya ini bongkahnya atau riff-nya, ini lintasannya di sini dan di sini. Itu kedua lintasan tadi akan menunjukkan adanya riff. Ketika dikontur akan ada riff. Tetapi ketika disontek atau dispur di bawah lintasan, itu tidak ada riff karena riffnya ada di tengah sini ternyata. Nah, jadi kalau hal-hal semacam itu 3D-nya visualisasi saja, Mas. Datanya tetap 2D, tapi visualisasinya 3D. Kalau adanya data itu ya tidak apa-apa, tapi cuma harus hati-hati saja bahwasanya setiap orang mengambil data seismik itu sudah diperhitungkan dengan detail sekali, dia akan memotong struktur utamanya. Jadi tidak searah dengan strukturnya, tetapi memotong struktur utamanya ataupun kenampakan stratigrafi ataupun kenampakan struktur yang ada di situ. Dia akan diusahakan memotong. Makanya data-data yang 2D gitu kadang-kadang ada satu cross line gitu ya, yang memotong gitu ya. Kebanyakan utara selatan, tetapi ada satu apa dua yang saling menyilang. Itu biasanya digunakan untuk kontrol. Ya, untuk kontrol. Tetapi tentu saja yang 3D ini jauh lebih powerful bila dibandingkan dengan 2D. Ya, tapi kalau adanya 2D ya sudah 2D saja tidak apa-apa. Begitu, Mas. Jadi itu memang masih dalam section gitu, dan kita bisa daftarkan section-section tadi di dalam Petrel, katakanlah ya, menjadi saya punya lintasan-lintasan begitu ya. Nah, itu umum ya di dalam software 3 dimensi. Entah itu Rockwalk, entah itu Petrel, itu kita daftarkan data kita dalam bentuk lintasan-lintasan tadi menjadi XYZ, kemudian kita kontur ya, boleh seperti itu. Itu juga lazim dilakukan di seismik, tapi kajiannya masih tetap 2 dimensi. Ya, 3 dimensi itu dengan asumsi itu tadi, dengan asumsi tidak ada struktur yang kira-kira akan membuat anomali akibat peletakan lintasan. Oke, kira-kira seperti itu, Mas. Gitu ya. Oh. Sekarang praktikumnya pakai itu ya. Pakai Petrel itu ya. Kalau praktikum seismik 2 pakai seismik Unix, Pak. Seismik Unix. Oke. Jadi masih processing sebenarnya. Iya, Pak. Emang kata Pak Adam, praktikum seismik 2 ini emang processing. Oke, ya berarti harus mengenal semblan lah. Kalau seismik itu mengenal semblan, karena itu pertama kali koreksi NMO mesti pakai semblan, mesti melakukan picking velocity. Oke, paling tidak semangat terus saja diikutin kuliah praktikum sebaik-baiknya. Gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Kelihatannya ini Mas Panji aja yang tidak tidur nih, yang lain pada tidur ini. Tapi nggak apa-apa karena sudah sore ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu minggu depan. Ini saya rekam, nanti akan saya buatkan videonya yang saya pasang di Classroom. Oke, terima kasih. Selamat sore. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.